Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Saat ini saya berada di Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita, beliau Pak Setio Purwanto yang sedang bersama saya. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Pak? Baik. Alhamdulillah. Hal pertama yang kita tanyakan adalah kabarnya. Jadi kabarnya baik atau tidak? Ini kan kadang-kadang kan kita bertanya kabar, ada yang jawabnya baik tapi ternyata tidak baik. Nah harapannya juga selalu baik ya Pak ya. Sehingga kita bisa menemani sahabat TV 10 30 menit ke depan ini bermanfaat baik untuk saya pribadi dan untuk teman-teman dan juga untuk sahabat TV 10. Nah kaitannya hal yang akan kita perbincangkan hari ini adalah mungkin bukan hanya saya, ini saya mengaku sendiri ya Pak ya, bukan hanya saya, mungkin juga sahabat TV 10 merasakan hal yang sama. Ketergantungan terhadap perangkat digital. Sampai kadang-kadang begini, contohnya seperti ini Pak, ini saya sendiri gitu ya, alih-alih untuk mengingat nomor telepon ataupun alamat ataupun agenda untuk esok hari ataupun hari ini, alih-alih untuk mengingat itu, tapi saya akan menyimpannya di ponsel saya. Nah, ini kok saya malah justru merasa kayak latihan otak ini berkurang ya Pak. Kemampuan otak untuk ingatannya itu jangka pendek itu saya merasa berkurang. Nah, kalau dari ilmu psikologi, hal semacam ini mungkin bukan hanya saya tapi juga sahabat TV 10 ada juga yang seperti itu ya. Banyak orang yang semakin bergantung pada perangkat digital untuk menyimpan informasi. Jadi mereka mengalami kayak penurunan kemampuan untuk mengingat hal-hal sederhana. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan, daripada nomor teleponnya berapa, ini 0 sekian sekian, kalau dulu mungkin oh ya gitu, ingat gitu. Tapi kalau sekarang dicatat, alamat dicatat, apapun agenda atau apa itu dicatat. Untuk padahal itu untuk nanti siang gitu kan, kemungkinan untuk lupa tuh kecil sebenarnya. Tapi alih-alih untuk mengandalkan kemampuan otak kita untuk mengingat, justru lebih ketergantungan kepada piranti digital ini Pak. Kalau dalam ilmu psikologi menganalisanya itu seperti apa ini Pak? Keadaan yang seperti ini. Ini ya jadi mudah lupa kalau nggak pakai alat ya. Iya betul. Kayak ketergantungan ya. Kayak ketergantungan. Jadi semuanya tuh ya udah dicatat di handphone aja. Dicatat di handphone. Ini aja gitu. Iya. Kalau kelupaan itu kan kalau dalam bahasa psikologinya amnesia. Nah istilah mungkin tentang amnesia ini kan tidak selalu negatif ya. Ya kalau orang nggak amnesia terus ingat segala hal kan malah jadi membebani kan. Terbebani gitu. Nah untung amnesia. Kita beruntung amnesia atau beruntung kita itu diberi lupa sama Allah itu kan, karena memang kalau ingat semua ya jadi repot kita. Nah kalau tadi disampaikan tentang terkait dengan hal-hal yang bersifat digital gitu, ada perangkat gadget yang bisa menyimpan aktivitas, menyimpan nomor telepon, menyimpan hari ulang tahun ya kan. Iya betul. Wah, sampai hari ulang tahun tuh saya catat juga ini ulang tahunnya ini gitu ya. Jadi kayak apa ya, meningkatkan ketergantungan pada teknologi lah istilahnya seperti itu. Tapi menjadikan kita itu kemampuan mengingatnya jadi berkurang Pak. Iya. Memang kalau kemampuan mengingat itu sangat tergantung sekali dengan usia ya. Kemampuan otak itu kan tidak semakin menguatkan ya. Kalau sudah usia artinya 20 sampai 40 itu kan sudah mulai stagnan dia. Menetap gini kan. Rata-rata loh ya. Jadi kalau di-up lagi itu sudah kesulitan dia. Mentok ya. Sudah mentok. Kalau di bawah umur 20 itu menghafal itu masih dia. Iya, betul. Menghafal misalnya kalau sekarang itu ya menghafal Quran, menghafal anak-anak itu malah lebih bisa dia. Betul. Tapi kalau pelajari bahasa gitu ya lebih gampang. Bahasa itu lebih mudah. Nah, kalau sudah umur 20 kemudian nyampe lah 40 itu stagnan dia. Jadi bisa mengingat tapi untuk hal-hal yang bersifat sangat berkesan, sangat impresif gitu ya, sehingga penyimpanan ke memori jangka panjangnya itu lebih mendalam, lebih permanen gitu kan. Nah, tapi
itu sangat sedikit sekali gitu. Kalau nggak betul-betul diulang, itu lupa. Atau kalau tidak ada kesan yang mendalam ya cepat lupa. Misalnya saya mengingat mahasiswa saya ya. Ya kalau mahasiswa yang saya bimbing skripsinya, karena saya ketemu kan, sering ketemu, sering interaksi itu ingat, oh namanya ini wajahnya. Tapi kalau yang saya ajar, yang setiap semester ganti orang, tidak akan bisa mengingat satu persatu. Satu. Sama halnya dengan guru kan, yang diingat itu kalau yang nggak bandel, ya yang pinter, ya kan Pak? Pasti kan gitu ya, yang pinter atau yang justru yang di bawah rata-rata. Ya, karena gurunya berarti usianya di atas 20 tuh ya. Rata-rata kan begitu kan. Nah apalagi kalau sudah 40 ke atas, nah ini otak itu ya menurun lah intinya, walaupun penurunannya nggak signifikan, tapi dia sudah mulai ada degeneratifnya, itu sudah mulai ada penurunan kemampuan berpikir, apalagi mengingat ya toh. Apalagi mengingat itu memang kemampuan dasar yang sangat sangat berkembang itu ketika dia anak-anak. Tapi ketika sudah tua, kemampuan mengingat itu sudah berkurang juga. Jangankan mengingat yang jangka panjang, yang jangka pendek aja dia lupa. Betul. Iya kan? Saya naruh kacamata di mana tadi ya? Dipakai padahal. Dipakai. Saya naruh kunci di mana? Saya naruh handphone di mana? Itu aja, itu kan baru saja gitu. Itu aja lupa. Ya ada. Nah, kadang-kadang kita kurang konsentrasi sedikit aja, yang mau membawa helm tapi yang dibawa malah tas kresek. Isinya mangga misalnya. Loh kok yang saya bawa kok mangga tuh ini? Padahal niatnya bawa helm. Nah, ini kan ya memang itulah apa namanya, semakin usia itu di satu sisi memang manusiawi seperti itu ya Pak ya. Ya manusiawi. Maka sebenarnya digital amnesia ini memang adalah satu keadaan di mana kita harus memanfaatkan digital itu. Bukan digital itu menyebabkan kita amnesia, karena memang kita sudah waktunya amnesia itu, maka kita menggunakan digital, digitalize-nya itu. Jadi tidak, ini maksudnya kan terus ketergantungan, itu tidak adakah dampak negatifnya untuk otak kita atau gimana? Saya kira enggak ya, karena kita kan kemampuan mengingat itu kan nggak bisa dibuat-buat. Kalau nggak ingat ya nggak ingat. Nggak ingat ya nggak ingat, benar. Iya kan? Jadi kalau untuk melatih ingatan itu dulu waktu anak-anak, bukan sekarang ketika sudah tua harus mulai belajar terus mengingat gitu. Mesti lupa. Nah, mesti lupa. Orang yang mungkin menghafal Quran di usia 40 ke atas, gitu. Tidak secepat kalau pas anak-anak. Iya. Diingat ayat ini, kemudian yang ayat yang sama lupa. Kemarin lupa. Iya Pak, benar Pak. Ini lupa. Nah, itu ya. Karena makanya ya jangan menghafal kalau sudah usia 40. Nah, terus gimana? Ya inilah menghayati, kemudian mencerna ayat-ayat Quran itu sudah bukan masanya menghafal lagi gitu. Karena kemampuannya udah beda dengan anak-anak gitu kan. Kalau anak-anak ya mau menghafal ya silakan aja. Nah, sama dengan kita, dengan banyak kegiatan, banyak aktivitas ya. Di usia 40 itu kan memang kurang lebih lah ya, itu memang puncak-puncak kita beraktivitas, puncak-puncaknya kita punya satu kegiatan, ya kan? Ya banyak satu aktivitas di mana kita harus ngerjakan ini, ngerjakan itu, ngerjakan ini, ngerjakan itu, banyak hal gitu loh. Ya kalau kita harus pakai otak kita, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah otak itu tugasnya nanti untuk mengorganize saja. Kegiatan saya apa? Ini. Oh saya berarti harus ini saya harus gini gitu. Hanya untuk mengorganisasi. Iya, ini data ada di sini semua. Oh berarti saya oke. Jadi saya jangka waktu sekian. Saya harus melakukan ini. Akhirnya nanti bahwa kita itu harus sadar diri gitu loh. Bahwa memang sudah banyak kemampuan otak yang menurun sehingga amnesia. Nah, kita memang harus sadar dan harus dibantu oleh digital. Kecuali kalau kegiatannya nggak banyak ya.
Mungkin kegiatannya ya misalnya pensiun lah ya. Kegiatannya habis ini sholat subuh, habis ini jalan-jalan, setelah jalan-jalan makan terus tidur. Nah itu nggak perlu, ini nggak apa-apa. Tapi kalau masih harus ke sana jam sekian jemput anak, jam ini harus ketemu klien, harus dipakai digitalize. Jadi ketergantungan, iya justru yang benar itu ya harus tergantung gitu kalau sudah usia. Oh begitu. Kalau sudah usia, loh perlu digarisbawahi berarti kalau yang sudah usia itu boleh ketergantungan terhadap teknologi ini yang justru membantu. Nah tapi masalahnya nanti adalah ketika dia masih usia produktifnya, tapi ketergantungan dengan digital atau teknologi ini sehingga tidak memaksimalkan kemampuan otak. Itu apakah bisa terjadi penurunan kemampuan otak kalau terlalu bergantung terhadap digital ini, Pak? Kalau misalnya usia-usia produktif ya? Sebenarnya gini, kemampuan mengingat itu kan kemampuan otak paling rendah loh. Iya kan? Kemampuan tertingginya itu kan menganalisa, mengorganisir, gitu kan? Kemudian mensinergikan dengan yang lain gitu. Jadi untuk hal-hal yang bersifat bisa diwakilkan, kenapa tidak? Lebih lanjut nanti kita akan bicara tentang digital amnesia. Jangan kemana-mana karena seru sekali loh. Mungkin berkaitan dengan apa yang Anda hadapi. Tetap bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10. Kami segera kembali setelah jeda. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Pak Setio Purwanto. Hari ini kita berbincang tentang digital amnesia. Amnesia loh ini. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Setio bahwa digital amnesia itu ada baiknya ya Pak. Untuk membantu kita. Ketergantungan terhadap teknologi ini selama itu membantu kita, memudahkan kita, kenapa enggak? Iya, betul. Apalagi untuk usia-usia yang sudah di atas 40. Ya Pak ya, yang memang kemampuan otaknya menurun untuk mengingat. Tapi bagaimana dengan yang usia produktif Pak? Dampaknya digital amnesia ini terhadap menurunnya kinerja otak misalnya. Adakah pengaruhnya dampaknya? Oh ada ya. Jadi otak itu kayak tubuh ini loh. Kalau dia nggak pernah dilatih, ya kaku-kaku kan gitu kan. Ya sama dengan otak, kalau tidak dilatih mengingat, dilatih berpikir, ya kaku-kaku gitu. Nanti akhirnya untuk dipikir itu ya tidak se-fresh atau tidak semudah kalau kita sering mengingat. Ya kan, maka walaupun tetap menggunakan digital, tapi coba usahakan diingat dulu. Konfirmasinya, ceknya, konfirmasi ini ya, itu lewat digitalnya. Oh ya benar berarti. Kalau pada orang yakin ya nggak usah pakai digital. Tapi kalau untuk konfirmasi, oh ya betul. Jadi tetap menggunakan kerja otaknya, terutama untuk mengingat. Itu untuk memaintain ya. Usia-usia 20-30 harus masih bisa di-maintain. Masih bisa di-maintain sih ya. Iya, maintenance-nya itu dilatih lah. Tubuh itu ya buat jalan, buat lari. Sebenarnya pakai sepeda bisa. Pakai motor bisa, tapi kenapa harus pakai jalan, harus pakai lari? Untuk apa? Melatih fisiknya. Melatih fisik, melatih kaki, otot bugar. Kaki, biar tetap bugar. Begitu juga otak. Demikian juga otak, gitu loh. Walaupun sudah ada kemudahan teknologi ya, ada pengingat, ada macam-macam itu, tapi kita harus melatih kemampuan mengingatnya. Ya, walaupun ya. Terutama hal-hal yang sederhana. Terutama hal yang sederhana, gitu kan. Nah, mengingat itu kalau masih muda, coba digabungkan dengan kesadaran. Jadi misalnya nih, setiap apa yang kita lakukan coba sadari gitu. Ya kan? Misalnya saya meletakkan kacamata di meja, begini kan. Ya, sambil mengingat saya juga sadar bahwa kacamata saya letakkan di meja gitu. Nah, dengan begitu otaknya itu jalan.
Tapi kesadarannya juga terlatih. Kesadarannya. Itu akan lebih membantu ya Pak? Sangat membantu sekali. Walaupun otaknya bagus ya toh, tapi kalau dia tidak pakai kesadaran, itu bisa lupa. Hal yang sederhana pun bisa lupa. Ya kan? Masker misalnya dulu waktu Covid itu kan. Ya. Masker ditaruh di sini. Dicari maskernya mana. Oh ternyata diturunin di sini. Maskernya di mana? Itu kalau kalau tanpa kesadaran. Tanpa kesadaran. Nah, makanya mumpung masih muda, latihlah dua hal ini. Latih kesadarannya, latih ingatannya. Juga penggunaan digital itunya pakai juga enggak apa-apa. Jadi orang akan semakin lebih sadar dengan apa yang akan dilakukannya dan atau apa yang sedang dilakukannya. Ya, jangan sampai kita itu bingung loh dengan apa yang akan kita lakukan, gitu kan. Kadang-kadang kalau orang tidak pakai digital, tidak pakai pengingat, tidak pakai diary, bukan diary, tas. To-do list itu ya orang akan bingung apa yang mau dilakukan gitu, jangan sampai gitu kan. Nah, pakai digital, tapi juga harus pakai ingatannya. Ya, melatih ingatan itu tidak harus sesuatu yang akan dilakukan. Ingatan itu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya membaca itu coba sambil disadari apa yang dia baca. Itu akan menguatkan, istilahnya mengawetkan ingatannya, akan mengawetkan sel-sel otak. Orang yang tidak terbiasa melatih mengingat, tidak biasa melatih menyadari apa yang dia baca gitu misalnya. Ya sambil lalu aja ya. Sambil lalu gitu. Banyak buku. Kan nggak terlatih ya. Itu umur 35, 40 itu penurunannya udah. Makanya aku malas mikir, aku nggak bisa mikir, gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang sudah terlatih gitu kan, dia sering membaca, menyadari apa yang ia baca, sampai 50, 60 itu masih bagus gitu. Iya betul. Ya, kalau kita lihat pikun juga. Nah, kalau otak ini tidak terlatih, kan kelupaan. Nah, betul-betul amnesia itu. Tidak hanya digital amnesia, non digital pun dia juga amnesia. Gitu, kan? Lupa. Aku sudah makan belum? Kamu kok nggak ngasih aku makan? Lah, kan tadi sudah. Baru 30 menit yang lalu. Bukan hanya digital aja, benar-benar amnesia. Betul-betul amnesia. Pikun ya Pak. Pikun. Karena apa? Otak tidak pernah dilatih. Makanya dilatih. Dilatih pakai maintenance-nya pakai kesadaran. Karena kesadaran itu akan mengaktifasi sel-sel otak. Akan mengaktifasi sinap-sinap Kan otak itu kan ini kan ada sambungan-sambungan sel-sel itu kan. Nah, jaringan otak itu loh, jaringan di sel itu. Nah, kalau dia pakai kesadaran itu kan, orang kesadar itu kan berpikirnya kan menyeluruh tuh, komprehensif itu. Jadi dia bisa berpikir di balik. Misalnya ini teh ya. Dia tidak hanya berpikir bahwa teh itu warnanya enggak, tapi dia bisa menyadari bahwa teh ini cara bikinnya seperti ini kok muncul warna ini, komposisinya ini, sampai dia teh itu ada di kemuning itu yang punya ini. Jadi kesadaran itu bisa meluas sampai gitu loh. Ini yang mengaktifkan sel-sel. Nah, kan tidak hanya ini aja. Karena kesadarannya meluas. Jadi sampai pabriknya teh itu pun karena otaknya aktif tadi kan. Nah, pabrik teh itu bisa dia pikirkan gitu. Ini pentingnya kita menyadari satu hal gini ya. Jadi orang nggak sempat terpikirkan, orang yang mengaktifkan kesadarannya itu dia sudah bisa berpikir sampai situ. Nah, sehingga otaknya itu bisa lebih awet gitu, lebih termaintain. Maka selalu terlatih dengan kesadaran gitu. Maka tadi kalau orang yang sudah umur 40 pakai digital amnesia, iya memang amnesia. Itu mendukung ya. Nah, dengan kesadaran itu amnesia ini akan lebih terminimalkan. Karena kita hanya ingat misalnya hari ini aku mau ke kantor. Nah,
Tapi dengan kesadaran itu orang bisa terpikirkan, oh saya harus gini ya. Kayak kepikiran sendiri gitu loh. Otak itu kayak kerja sendiri gitu loh. Dengan kita hanya menyadari kantor itu, pikiran itu sudah terkonek. Harus gini. Tinggal itu catat. Kalau enggak lupa. Karena memang itu di wilayah kesadaran. Artinya cantolannya itu kurang kuat gitu loh. Betul. Maka agar kuat dicatat. Nah, itu apa? Cara agar kita itu bisa mengurangi amnesia, justru dibantu dengan digital. Terutama untuk usia-usia yang masih produktif. Itu harus sering dilatih. Ya. Ya, ini untuk mengurangi itu tadi Pak ya. Maksudnya ketergantungan terhadap teknologi ya nggak apa-apa kan selama itu mendukung. Ya, betul. Tapi kan daripada nanti kemampuan otak untuk mengingat itu juga turun padahal belum waktunya turun. Ya, kalau sudah 40 kan seperti yang Pak Setio bilang maklum lah sudah 40. Tapi kalau sebelum itu Anda mengalami penurunan otak, nah itu baru antisipasinya seperti itu tadi ya. Antisipasinya seperti itu. Harus menggabungkan ya ingatan kita dilatih, kesadaran terutama ya Pak. Kesadarannya, kemudian juga dibantu dengan digital hanya sekedar untuk mengkonfirmasi saja. Ya. Itu orang pikun itu kan karena tidak tidak melatih otaknya lagi. Lama-lama pikun kan gitu. Ya, lama-lama pikun. Atau memang terkena penyakit itu lain lagi ya. Bisa kalau kena penyakit ya sebagaimana lagi kan gitu. Nah, kalau yang dilatih itu akan lebih awet gitu. Maka sebenarnya dengan adanya digitalize itu sangat membantu sekali. Bahkan digital itu bisa membangkitkan ingatan-ingatannya. Misalnya waktu ulang tahun kan gitu ya. Dengan kita baca itu justru ingatannya akan aktif. Oh iya, sini ulang tahun. Membantu mengaktifkan. Ini kan hal-hal yang penting gitu ya. Jadi diaktifkan kembali. Diaktifkan dengan digital. Plus minus lah ya Pak ya. Plus minus. Semua hal memang, apalagi teknologi ya itu plus minus lah untuk kehidupan kita. Baik Pak, ada yang mungkin mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri tema kita hari ini Pak? Ya, sahabat TV 10 yang namanya kemampuan otak tidak akan semakin baik, lama-lama juga akan semakin menurun kemampuannya. Tidak masalah karena kita itu ada satu potensi yaitu namanya kesadaran. Yang namanya digital amnesia ya itu karena kita tidak mengaktifasi cara kita berpikir, melatih pikiran kita. Maka walaupun pakai digital tapi usahakan tetap diimbangi dengan latihan berpikir dan kesadaran. Dua hal ini yang akan bisa membuat otak kita ini lebih awet. Lebih awet. Jadi justru bisa menjaga keseimbangan itu tadi ya Pak ya. Jadi meskipun teknologi itu memudahkan hidup, tapi mengandalkan sepenuhnya pada perangkat untuk mengingatkan kita tentang hal sederhana, justru bisa membuat kemampuan alami otak untuk memproses dan mengingat informasi itu menjadi menurun. Makanya harus ada keseimbangan itu tadi yang tekniknya dari Pak Setio adalah kesadaran dulu. Dengan begitu justru bisa mengaktifkan sel-sel di otak ini untuk mengingat dan mengawetkan otak. Nah, itu tadi yang kita ambil dari kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Pak Setio hari ini terkait dengan tema kita tentang digital amnesia. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga 30 menit sudah membersamai kami dalam program Bincang Psikologi. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Dan silahkan yang mau curhat, nomor WhatsApp-nya tertera di layar. Anda bisa memanfaatkannya. Saatnya saya Karla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.